Devian Laini dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang substansi genetika yang akan membahas poin-poin penting diantaranya DNA yang terdiri dari struktur, fungsi, dan replikasi DNA. Lalu terdapat RNA yang terdiri dari struktur, fungsi, dan jenis-jenis. Dan yang terakhir adalah sintesis protein yang terdiri dari transkripsi serta translasi. Nah, sebelum masuk ke dalam poin-poin penting, kita cari tahu dulu nih, apa sih substansi genetika itu? Nah, substansi genetika adalah ilmu atau materi yang mempelajari tentang bagian-bagian dalam sel yang berperan dalam pewarisan sifat atau karakter suatu makhluk hidup, serta menjelaskan hubungannya masing-masing. Dan ada 4 hal yang penting dalam substansi genetika, yaitu kromosom, gen, DNA, dan RNA. Nah, tadi kan di dalam pengertian substansi genetika terdapat kromosom dan gen ya. Nah, apa sih kromosom itu? Jadi, kromosom adalah sebuah molekul DNA panjang yang mengandung sebagian atau seluruh materi genetik suatu organisme. Sebagian besar kromosom pada eukariota memiliki protein pengemas yang disebut histon yang dibantu oleh protein pendamping. Nah, manusia memiliki 46 kromosom, yang diantaranya 23 pasang kromosom. Nah, kromosom memiliki 22 pasang kromosom tubuh atau yang bisa disebut autosom dan 1 pasang kromosom seks yang bisa disebut gonosom. Nah, fungsi kromosom salah satunya adalah berperan penting dalam proses sel yang digunakan untuk membelah diri. Nah, tujuannya itu mengganti sel lama yang rusak dan kemudian diganti dengan sel yang baru. Nah, selama proses pembelahan sel ini penting agar DNA tetap utuh dan merata di antara sel-sel. Nah, disinilah peran penting dalam kromosom. Nah, terdapat pula beberapa bagian-bagian dari kromosom. Yang pertama yaitu adalah sentromer. Nah, sentromer itu apa sih? Sentromer adalah daerah pelukan di sekitar bagian tengah kromosom. Selanjutnya ada satelit. Satelit adalah bulatan di ujung lengan kromatid yang terbentuk karena ada pelukan kedua. Selanjutnya ada telomer. Telomer adalah daerah terujung pada lengan kromosom yang berfungsi menjaga stabilitas daerah tersebut agar DNA tidak terurai. Nah, setelah tahu apa itu kromosom, lanjut ke gen. Nah, apa sih gen itu? Gen adalah materi genetik yang terdiri dari sepenggal DNA yang menentukan sifat individu. Nah, unit terkecil materi genetik ini dalam setiap lokus yang khas pada kromosom gen terdiri atas sepenggal DNA yang menentukan sifat individu melalui pembentukan polipeptida. Lalu terdapat fungsi gen. Nah, fungsi gen itu apa sih? Fungsi gen itu yang pertama mengatur perkembangan dan proses metabolisme. Lalu yang kedua menyampaikan informasi genetika dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Nah, setelah tahu apa itu kromosom dan apa itu substansi genetika serta apa itu gen, masuk ke dalam materi penting atau poin penting, yaitu adalah DNA. Dimulai dari pengertian DNA dulu nih. Nah, DNA adalah asam nukleat yang terletak di dalam inti sel dan berfungsi untuk menyimpan segala informasi makhluk hidup dalam bentuk materi genetik. Nah, DNA ini juga menentukan sifat organisme yang diturunkan. Banyak sekali manfaat yang kita dapat dari pemanfaatan DNA, terutama dalam masalah yang berkaitan dengan genetika. Nah, lalu setelah tahu nih pengertian DNA itu apa, lanjut ke fungsi DNA. Nah, apa sih fungsi DNA itu? Nah, secara umum terdapat 3 fungsi dari DNA, yaitu yang pertama, pembawa informasi genetis. Jadi, DNA itu sebagai bentuk kimiawi gen yang merupakan pembawa informasi genetik makhluk hidup. DNA membawa instruksi bagi pembentukan ciri dan sifat makhluk hidup. Lalu yang kedua, berperan dalam duplikasi diri dan pewarisan sifat. Nah, oleh karena DNA mengandung semua informasi sifat makhluk hidup, ia juga harus memiliki informasi bagi perbanyakan diri atau yang biasa disebut replikasi. Nah, replikasi DNA memberikan jalan bagi DNA
untuk diwariskan dari satu sel ke sel lainnya. Lalu yang ketiga atau yang terakhir terdapat ekspresi informasi genetik. Nah, jadi gen-gen ini membawa informasi untuk membentuk protein tertentu. Proses ini terjadi melalui mekanisme sintesis protein. Nah, proses pembentukan protein ini terjadi melalui proses transkripsi DNA yang menjadi RNA dan translasi RNA yang membentuk rantai polipeptida. Nah, berikut adalah 3 fungsi utama nih. Aku mau nambahin beberapa fungsi dari DNA yang bisa digunakan dalam sehari-hari, yaitu diantaranya mendeteksi berbagai penyakit. Nah, banyak banget kan penyakit yang dapat dideteksi melalui tes DNA, seperti kanker prostat, Alzheimer, dan lain-lain. Nah, tes DNA ini juga dapat mendeteksi kebotakan dan penyakit degeneratif atau keturunan. Dengan demikian, kita bisa nih menanganinya sedini mungkin, lalu membantu kepolisian. Nah, DNA ini digunakan dalam kegiatan forensik, yaitu penerapan konsep-konsep ilmiah dalam hukum. Nah, DNA sangat berguna untuk mengidentifikasikan korban dan tersangka di TKP. Nah, bukti forensik adalah bukti yang paling akurat dalam hukum. Sidik jari atau sidik jari DNA atau DNA fingerprinting dalam analisa forensik yang mempermudah pekerjaan polisi untuk menangkap kriminal. Lalu mencari keluarga. Nah, jadi ketika kita merasa ragu nih dengan orang tua kita, apakah mereka orang tua kandung kita atau mereka bukan orang tua kandung kita bisa mengetahuinya melalui tes DNA. Nah, selain itu kita juga dapat mengidentifikasikan mayat yang tidak dikenali supaya diketahui siapa nih keluarganya atau bayi yang tertukar. Dan yang terakhir adalah rekayasa genetika. Nah, dengan memurnikan DNA dari organisme, kita dapat memanipulasinya dan membuat organisme yang sama atau mencampurnya dengan DNA lain supaya menghasilkan organisme yang kita inginkan. Nah, kita biasa menerapkannya pada tumbuhan untuk menghasilkan bibit unggul. DNA untuk pertanian tanaman transgenik atau tanaman yang direkayasa DNA-nya. Nah, sehingga dapat menghasilkan panen yang lebih tinggi ataupun memiliki sifat yang dikehendaki, seperti resisten terhadap herbisida ataupun dapat hidup di lahan yang kering. Nah, setelah tahu nih pengertian dan fungsinya, kita masuk ke ciri-ciri DNA. Apa sih ciri-ciri DNA itu? Nah, DNA berisi kode genetik yang memiliki peranan untuk mengendalikan aktivitas suatu organisme. Nah, berikut adalah rangkuman beberapa ciri-ciri DNA. Yang pertama, mengandung gugus fosfat atau P, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. Lalu yang kedua, mengikuti hukum Chargaff, jumlah AT atau adenin timin ditambah jumlah GC atau guanin sitosin sama dengan 100%. Yang ketiga, antar basa nitrogen diikat dengan ikatan hidrogen. Lalu yang keempat, sudut antara C1 dengan N-timin sama dengan 50 derajat. Sudut antara C1 dengan N-adenin adalah 51 derajat. Sudut antara C1 dengan N-sitosin adalah 52 derajat. Sudut antara C1 dengan N-guanin adalah 54 derajat. Nah, kemudian terdapat struktur DNA. DNA merupakan makromolekul polinukleotida yang tersusun atas polimer nukleotida yang berulang-ulang, tersusun rangkap, membentuk DNA heliks ganda dan berkeliling ke kanan. Setiap nukleotida terdiri dari 3 gugus molekul, yaitu yang pertama, gula 5 karbon atau 2 deoksiribosa. Yang kedua, basa nitrogen yang terdiri dari golongan purin, yaitu adenin atau biasa dilambangkan dengan A, dan guanin yang bisa dilambangkan dengan G. Setelah itu, golongan pirimidin yaitu sitosin yang biasa dilambangkan dengan C, dan timin yang biasa dilambangkan dengan T. Selanjutnya ada gugus fosfat. Nah, berikut adalah susunan struktur kimia komponen penyusun DNA. Jadi, baik purin ataupun pirimidin yang berkaitan dengan deoksiribosa
membentuk suatu molekul yang dinamakan dengan nukleosida atau deoksiribonukleosida yang merupakan prekursor elementer untuk sintesis DNA. Nah, prekursor merupakan suatu unsur awal pembentukan senyawa deoksiribonukleotida yang berkaitan dengan gugus fosfat. DNA tersusun dari 4 jenis monomer nukleotida. Keempat, basa nitrogen nukleotida di dalam DNA tidak berjumlah sama rata. Jadi, pada setiap molekul DNA, jumlah adenin atau yang biasa dilambangkan dengan A selalu sama dengan jumlah timin yang biasa dilambangkan dengan T. Demikian pula juga jumlah guanin yang biasa dilambangkan dengan G, dengan sitosin yaitu yang biasa dilambangkan dengan C, selalu sama. Nah, fenomena ini dinamakan dengan ketentuan Chargaff. Adenin atau A selalu berpasangan dengan timin atau T dan membentuk dua ikatan hidrogen yaitu A sama dengan T. Sedangkan sitosin atau biasa dilambangkan dengan C selalu berpasangan dengan guanin atau G dan membentuk tiga ikatan hidrogen yaitu C sama dengan G. Nah, DNA merupakan makromolekul yang struktur primernya adalah polinukleotida rantai rangkap yang berpilin. Struktur ini diibaratkan sebagai sebuah tangga. Nah, jadi anak tangganya adalah susunan basa nitrogen dengan ikatan AT dan GC. Kedua, tulang punggung tangganya adalah gula ribosa antara monokleotida satu dengan yang lainnya, berhubungan secara kimia melalui ikatan fosfodiester. Terdapat pula 6 komponen penyusun dari rangkaian DNA yang tersusun dalam struktur double helix. Nah, berikut adalah 6 komponen penyusun dari rangkaian DNA. Apa aja sih? Nah, kita lihat yang pertama, deoksiribosa atau deoksiribosa itu adalah gula deoksi yang merupakan monoksarida dengan rumus molekul HCOCH2 CHOH 3H. Nah, gula ini memiliki 5 karbon dan merupakan gula ribosa yang kehilangan satu atom oksigen. Nah, deoksiribosa mengikat gugus fosfat dan basa nitrogen yaitu sitosin, timin, adenin ataupun guanin. Yang kedua, terdapat gugus fosfat. Nah, fosfat adalah unsur non-organik dengan rumus molekul P4-3-mid. Nah, unsur ini berperan sebagai agent buffer. Selanjutnya yang ketiga adalah sitosin. Sitosin adalah salah satu dari 4 basa nitrogen dalam gen. Sitosin ini dilambangkan dengan huruf C. Nah, di DNA sitosin berikatan dengan guanin dan membentuk 3 ikatan hidrogen atau pada gambar berupa garis titik-titik. Nah, selanjutnya yang keempat adalah timin. Timin adalah salah satu dari 4 basa nitrogen. Timin juga disebut 5-metylurasil dan dalam RNA timin digantikan oleh urasil. Nah, pada DNA timin berikatan dengan adenin membentuk 2 ikatan hidrogen dan dalam gen timin dilambangkan dengan huruf T. Nah, selanjutnya ada adenin. Adenin adalah salah satu dari 4 basa nitrogen yang selain sebagai salah satu komponen penyusun DNA, adenin juga merupakan bagian dari ATP atau adenosin trifosfat yang kaya energi. Nah, dalam gen adenin dilambangkan dengan huruf A. Nah, selanjutnya ada guanin. Guanin adalah salah satu dari 4 basa nitrogen. Nah, pada DNA, guanin berikatan dengan sitosin dan membentuk 3 ikatan hidrogen. Nah, dalam gen, guanin dilambangkan dengan huruf G. Nah, berikut adalah gambar dari struktur DNA, di mana bisa kita lihat nih, terdapat 2 rantai bergerak dengan arah yang berlawanan. Nah, lalu pita biru yang menunjukkan rantai 2 gula fosfat. Dan terdapat juga pasangan basa yang membentuk penghubung horizontal di antara rantai-rantai. Nah, lalu kita masuk ke dalam replikasi DNA. Nah, replikasi DNA atau replikasi adalah peristiwa sintesis DNA. Saat suatu sel membelah secara mitosis, tiap-tiap sel hasil pembelahan mengandung DNA penuh dan identik seperti induknya. Replikasi diawali dengan terbukanya pilihan dan pemisahan rantai oleh enzim helikase sehingga terbentuk 2 pita tunggal. Nah,
Kedua pita tersebut berfungsi sebagai cetakan DNA baru dengan bantuan enzim DNA polimerase. Nah, perlu diperhatikan bahwa terdapat satu sifat DNA double helix yang mempengaruhi replikasi, yaitu kedua pita DNA yang bersifat antiparalel. Nah, artinya itu ikatan gula fosfat kedua pita berlawanan arah. Nah, proses ini memerlukan bahan baku deoksiribonukleotida, enzim, dan nukleotida. Nah, pada proses replikasi DNA akan menghasilkan rantai DNA baru yang sama. DNA juga dapat menghasilkan rantai RNA baru yang melalui proses transkripsi. Terus ada replikasi DNA yang dapat dibedakan menjadi yang pertama, ada model konservatif. Model konservatif itu adalah dua rantai DNA lama tetap tidak berubah, jadi berfungsi sebagai cetakan untuk dua rantai DNA baru. Atau menurut model replikasi konservatif, semua pita DNA double helix berfungsi sebagai cetakan. Nah, proses tersebut menghasilkan sebuah pita DNA. Lalu yang kedua terdapat model semi konservatif, yaitu dua rantai DNA lama yang terpisah dan rantai baru disintesis dengan prinsip komplementasi pada masing-masing rantai DNA lama tersebut. Nah, jadi model replikasi DNA ini diusulkan oleh Edson dan Crick pada saat setelah mengajukan model DNA double helix. Jadi model ini menjelaskan setelah pita terurai menjadi pita tunggal, setiap pita berfungsi sebagai cetakan. Setiap pita tunggal juga membentuk pita pasangannya, sehingga terbentuk dua pita double helix dan double helix baru. Lanjut ke model dispersif. Model dispersif adalah beberapa bagian dari kedua rantai DNA lama yang digunakan sebagai cetakan untuk sintesis rantai DNA baru. Nah, berdasarkan model ini, pita spiral atau double helix terputus-putus. Kemudian potongan DNA tersebut membentuk dua pita baru. Nah, potongan DNA lama akan bersambungan dengan DNA baru pada kedua pita double helix. Nah, dari ketiga hipotesis tersebut, hipotesis semi konservatif lebih banyak nih diterima oleh para ilmuwan dalam menjelaskan replikasi DNA. Nah, beberapa penelitian pun memperkuat bahwa hipotesis semi konservatif sebagai mekanisme replikasi DNA. Nah, terus ada berikut adalah gambar dari replikasi DNA. Nah, baik konservatif, semi konservatif, ataupun dispersif. Nah, selanjutnya masuk ke dalam poin penting kedua, yaitu adalah RNA. Dimulai dari pengertian RNA dulu nih. Jadi RNA atau biasa disebut asam ribonukleat adalah asam nukleat yang beruntang tunggal yang tersusun atas monomer nukleotida dengan gula ribosa. Jadi RNA merupakan polimer yang disebut polinukleotida. Setiap polinukleotida tersusun atas monomer yang disebut nukleotida. Jadi setiap nukleotida tersusun atas 3 bagian, yaitu basa nitrogen, gula pentosa, dan gugus fosfat. Nah, jadi basa nitrogen pada RNA terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Lalu terdapat fungsi DNA. Jadi pada sekelompok virus atau misalnya nih bakteri Piofa. Nah, jadi RNA merupakan bahan genetik. Ia berfungsi sebagai penyimpan informasi genetik, sebagaimana DNA pada organisme hidup lain. Ketika virus ini menyerang sel hidup, RNA dibawanya masuk ke sitoplasma. Jadi yang selanjutnya akan ditranslasi oleh sel inang untuk memproduksi virus-virus baru. Namun peran penting RNA terletak pada fungsinya sebagai perantara selang dari DNA dan protein dalam ronda ekspresi genetik, yang karena ini tuh belum berjalan untuk semua organisme hidup. Jadi dalam peran ini RNA itu dihasilkan sebagai salinan kode urutan bahasa nitrogen DNA dalam ronde transkripsi. Kode urutan bahasa ini tersusun dalam bentuk triplet. Jadi terdapat 3 urutan bahasa N yang dikenal dengan nama kodon. Jadi setiap kodon berrelasi dengan satu asam amino atau kode untuk berhenti.
Nah, monomer yang menyusun protein ini dimutakhirkan atas fungsi RNA yang menunjukkan bukti bahwa mendukung atas teori dunia RNA yang menyatakan bahwa permulaan ronde evolusi. Jadi RNA merupakan bahan genetik universal sebelum organisme hidup dan menggunakan DNA. Lalu terdapat struktur RNA. Jadi molekul RNA mempunyai bentuk yang berbeda dengan DNA. Nah, RNA ini memiliki bentuk pita pita tunggal dan tidak berpilin. Jadi tiap pita RNA merupakan polinukleotida yang tersusun atas banyak ribonukleotida. Nah, tiap ribonukleotida ini tersusun atas gula ribosa, basa nitrogen, dan asam fosfat. Jadi basa nitrogen RNA juga dibedakan menjadi basa purin dan basa pirimidin. Nah, basa purinnya sama dengan DNA, tersusun atas adenin yang biasa dilambangkan dengan A dan guanin yang biasa dilambangkan dengan G. Sedangkan basa pirimidinnya berbeda dengan DNA, yaitu tersusun atas sitosin atau S dan urasil atau U. Nah, susunan RNA ini terdiri atas yang pertama gugus fosfat, yang kedua gula pentosa atau gula ribosa, dan yang ketiga adalah basa nitrogen. Jadi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada basa purin yang terdiri dari adenin atau A dan guanin atau G. Jadi terdapat pula basa pirimidin yang tersusun dari sitosin atau S atau bisa juga C dan urasil atau U. Nah, berikut adalah gambar dari struktur RNA yang dimana yang berwarna merah adalah adenin, yang berwarna hijau adalah guanin, dan yang berwarna kuning adalah sitosin. Dan yang berwarna ungu atau yang terakhir adalah urasil. Nah, lalu terdapat beberapa jenis-jenis RNA. Yang pertama adalah RNA genetik. RNA genetik itu apa sih? Jadi RNA genetik itu hanya dimiliki oleh organisme tertentu yang tidak memiliki DNA, misalnya virus. Fungsi RNA genetik sama dengan DNA, yaitu sebagai polaris sifat dan mampu menyintesis protein. RNA genetik memiliki fungsi yang sama dengan DNA, yaitu merupakan molekul genetik yang secara keseluruhan itu bertanggung jawab dalam membawa segala materi genetis seperti yang dimiliki DNA seperti pada beberapa jenis virus. Nah, selain itu, sebagai materi genetik, RNA pula lah yang mengatur aktivitas sel. Lalu terdapat RNA non-genetik. Nah, RNA ini terdapat pada organisme yang memiliki DNA sebagai polaris sifat. Jadi, baik DNA maupun RNA, keduanya terdapat dalam sel-sel organisme. Nah, terdapat pula fungsi RNA yang non-genetik, yaitu tidak sama dengan fungsi RNA. RNA non-genetik ini merupakan RNA yang tidak berperan sebagai DNA. Jadi RNA non-genetik ini dimiliki oleh makhluk hidup yang materi genetiknya itu diatur oleh DNA. Jadi pada makhluk hidup kelompok ini di dalam selnya terdapat DNA dan RNA. Ada 3 macam RNA non-genetik, yaitu yang pertama messenger RNA atau biasa disebut mRNA, transfer RNA atau tRNA, dan RNA ribosom atau rRNA. Nah, dimulai dari messenger RNA dulu nih, atau yang biasa disebut mRNA. Jadi mRNA disebut juga RNA duta atau RNA kurir. mRNA ini merupakan RNA terpanjang yang terbentuk pita tunggal. Jadi fungsi mRNA ini adalah sebagai pola cetakan yang membentuk polinukleotida atau protein. mRNA ini juga disebut dengan istilah kodon karena fungsinya sebagai pembawa kode-kode genetik dari DNA ke ribosom. Molekul mRNA ini mengandung urutan coding untuk protein. Jadi molekul mRNA dapat bervariasi dalam ukuran dengan transkrip eukariotik termasuk terbesar asam ribonukleat yang dikenal. Nah, hal ini paling jelas sebelum splicing in front karena banyak transkrip yang melebihi 100 kb panjangnya. Nah, berikut adalah gambar dari mRNA. Selanjutnya terdapat transfer RNA atau tRNA. tRNA merupakan RNA terpendek dan berperan sebagai penerjemah kodon yang dibawa oleh mRNA. Jadi fungsi lainnya juga adalah
membawa asam-asam amino ke ribosom untuk disusun menjadi protein. Jadi bagian tRNA yang terdapat itu berhubungan dengan codon yang nanti akan dibawa oleh mRNA yang disebut antikodon. Jadi tRNA adalah tempat molekul yang mengusung asam amino agar tRNA ini diperkirakan memiliki struktur tersier umum atau struktur yang berdasarkan analisis diffraksi antara sinar X yang ditampilkan di bawah. Jadi analisis urutan tRNA menunjukkan struktur sekunder daun semanggi yang dibentuk oleh daerah basis pairing antara bagian untai RNA dengan daun semanggi yang melipat ke dalam struktur 3 dimensi. Nah, berikut adalah gambar dari tRNA. Dan yang terakhir adalah ribosom rRNA atau rRNA merupakan RNA dengan jumlah terbanyak. Jadi strukturnya berupa pita tunggal yang tidak bercabang dan fleksibel. rRNA mempunyai fungsi menyusun ribosom dan membantu dalam proses sintesis protein, serta RNA ribosom melakukan fungsi sebagian besar struktural. Nah, jadi berikut adalah gambar dari rRNA. Nah, setelah tahu nih dua poin penting dari materi, masuk ke dalam poin penting terakhir, yaitu adalah sintesis protein. Dimulai dari pengertian sintesis protein. Nah, jadi kata protein ini berasal dari bahasa Yunani atau yang biasa disebut protos, yang berarti pertama atau paling utama. Sedangkan kata sintesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu suntheis dari sunteinai, yang berarti menjadikan. Nah, jadi kalau digabung nih, jadi sintesis protein adalah proses pembentukan molekul protein dengan melibatkan sintesis asam amino yang terjadi di dalam nukleus dan ribosom. Nah, sel yang diatur oleh DNA atau RNA seperti dikutip dalam Biology Dictionary. Sebelum masuk ke dalam tahapan transkripsi dan translasi, cari tahu dulu nih, apa sih tujuan dari sintesis protein itu? Nah, tujuan sintesis protein atau tujuan utamanya nih dari sintesis protein. Jadi sintesis protein adalah membentuk dan menyusun protein yang akan dimanfaatkan dalam tubuh sebagai komponen penting dalam susunan tubuh makhluk hidup. Jadi ada enzim, ada hormon, dan membran sel dalam tubuh kita yang merupakan hasil dari susunan protein. Eritrosit pun memerlukan protein untuk mengikat oksigen. Lanjut dalam tahapan sintesis protein. Jadi ada beberapa tahapan sintesis protein yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada transkripsi dan terdapat juga translasi. Nah, secara umum sintesis protein berawal dari DNA, lalu pembentukan RNA, kemudian penyusunan protein. Jadi terdapat DNA, RNA, lalu protein. Nah, jadi proses perubahan molekul ini juga dengan sentral dogma. Yang pertama terdapat tahap 1 atau transkripsi. Nah, jadi proses sintesis atau protein di tahap awal ini merupakan proses di mana terjadi penyalinan sebagian molekul DNA. Nah, penyalinan ini dilakukan karena lokasi DNA ada di nukleus. Sementara proses pembentukan protein yaitu di ribosom yang terletak pada sitoplasma. Dikarenakan DNA tidak mampu bergerak sendiri ke ribosom, maka DNA butuh penggerak yaitu RNA polimerase atau mRNA untuk mendatangi DNA yang lalu akan menyalin kode genetik atau membuat cetakan dan akan memindahkan salinan DNA tersebut ke ribosom. Nah, maka dalam hal ini mRNA disebut dengan pembawa pesan. Nah, dalam proses transkripsi juga terbagi menjadi 3 tahapan yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada inisiasi. Nah, RNA polimerase memecah sebagai molekul DNA yang berisi segmen-segmen berupa gen. Nah, dalam gen terdapat bagian ujung yang disebut dengan promoter dan terminator. Nah, RNA polimerase akan bergerak dari bagian terminator ke promoter untuk memecah DNA. Jadi jika RNA polimerase telah berhasil di bagian promoter, maka proses inisiasi ini akan selesai.
Selanjutnya ada elongasi. Nah, proses ini yaitu saat RNA polimerase kembali ke terminator. Jadi setelah mencapai promoter, terbentuklah mRNA yang akan menyalin kode genetik pada DNA. Selanjutnya ada terminasi. Nah, terminasi ini adalah proses terakhir nih dari transkripsi, yaitu ketika untaian mRNA telah selesai terbentuk dan lepas dari DNA untuk pergi ke ribosom. Nah, berikut adalah gambar dari tahapan transkripsi. Dan yang kedua, terdapat tahap 2 atau translasi. Nah, ketika mRNA yang membawa salinan DNA berhasil membawanya ke ribosom, terjadilah proses translasi, yaitu proses penerjemahan atau penguraian kode-kode genetik hasil salinan DNA yang sudah dibawa mRNA sebelumnya. Jadi kode genetik ini yang akan menghasilkan polipeptida sebagai penyusun protein. Nah, translasi juga terbagi ke dalam 3 tahap. Berikut diantaranya. Yang pertama ada inisiasi. Nah, pada tahap ini mRNA datang membawa kodon-kodon DNA sampai ke ribosom. Nah, kodon pertama yang akan bertemu ribosom disebut kodon start atau AUG. Nah, yang kedua ada elongasi. Jadi elongasi ini adalah kodon yang akan dibawa mRNA lalu diuraikan atau diterjemahkan menjadi asam amino, kemudian masing-masing digabung nih dengan tRNA yang akan membawa asam amino untuk menyusun protein, sehingga gabungan tersebut akan membentuk rantai polipeptida. Selanjutnya ada terminasi. Nah, proses terminasi ini adalah proses translasi yang terakhir, yaitu saat salah satu kode stop antara UAA, UAG atau UGA yang bertemu dengan ribosom yang kemudian menjadi kode stop atau AUU. Nah, berikut adalah gambar dari tahapan translasi. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.